semua ya. Mudah-mudahan sekarang keadaannya sehat semua, sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Udah sarapan kan? Nah, semua hadir. Mudah-mudahan hadir semua ya, di rumah masing-masing hadir semua, melihat materi, mengikuti materi yang akan diajarkan guru. Baiklah, sekarang kita mulai berdoa bersama-sama. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk. Selanjutnya kita lanjutkan materi yang terdahulu ya. Di absen sudah, semuanya pada hadir ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, hadir semua. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang buka halaman 9, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin dilanjutkan. Lihat, ini halaman 9. Ya, halaman 9. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amati teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Amati gambar. Di situ ada gambar. Ada cicak, ada akuarium, ada anak-anak ya yang bermain bergandengan tangan. Nah, di situ semua itu adalah makhluk hidup. Ya, manusia, hewan, itu namanya makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Ya, manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Itu ya, dengan cara bergerak makhluk hidup. Pada manusia, ada hewan ya. Hewan berenang dengan apa? Ikan berenang dengan sirip. Kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 10. Halaman 10 nih. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu. Ya, tumbuhan juga bergerak. Seperti apa? Seperti contohnya tumbuhan putri malu. Namanya putri malu. Kalau disentuh itu menguncup ya. Kalau kesentuh itu dia menguncup ya. Kemudian ada juga bunga, kadang-kadang mekar, ya. Dan yang mekar dan yang nguncup bisa mekar, itu juga bergerak, ya. Maka disebut tumbuhan juga bisa bergerak. Itu ada gambar makhluk hidup dapat bernapas. Itu ada gambarnya. Ada gambar ikan, ada gambar manusia. Kalau ikan bernapas, alat pernapasannya itu berbeda-beda. Kalau ikan bernapas dengan apa? Insang. Kalau manusia itu bernapasnya menggunakan paru-paru, ya. Kita di sini baca
makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, ya. Begitu. Kemudian kita langsung ke halaman 11, ya. Halaman 11 ada di situ. Coba lihat. Udah kebuka, ada carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Alat pernapasan pada tumbuhan apa? Daun, ya, daun. Nanti kamu isi. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Hewan itu banyak sekali anak-anak. Ya, tadi ada ikan. Kalau ini kan ikan ya, berarti alat pernapasannya insang. Kalau ada hewan juga cacing ada. Cacing itu bernapas dengan kulit. Ya, ada juga burung kan hewan. Ya, kalau burung napasnya itu paru. Kalau serangga juga ada. Kalau napasnya yaitu trakea. Ya, itu. Jadi selain insang pada ikan ada beberapa hewan lainnya. Ya, itu nanti kalian isi halaman 10, halaman 11. Ya, diisi di buku. Sekarang boleh silakan. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Tulis daun, ya. Di situ silakan. Apalagi pernapasan pada hewan selain insang pada ikan. Ya, ada ikan paus juga. Ikan paus menggunakan apa coba ikan paus? Alat pernapasannya paru-paru, ya, ikan paus gede. Cacing bernapas menggunakan kulit. Ada burung ada paru-paru, ya. Sekarang lihat di bawahnya, itu ada gambar bayi, ada gambar ayam, ya, ada orang tua. Nah, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, seperti contohnya ini di gambar ini. Dari bayi, ya, tumbuh menjadi anak balita, kemudian anak-anak, dewasa, kemudian jadi orang tua. Itu namanya tumbuh. Dari kecil menjadi besar, namanya tumbuh, ya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya, ya. Bayi ukurannya kecil, timbangannya masih sedikit. Udah tumbuh, timbangannya makin banyak. Tumbuh lebih besar sampai tua, ya. Timbangannya nggak segitu-segitu aja, tingginya juga nggak segitu-segitu aja. Semakin tinggi, semakin berat, semakin besar, semakin tinggi. Umurnya juga semakin nambah, ya. Kemudian situ ada juga telur. Dari telur menjadi itik, menjadi ayam besar, ya, ayam dewasa. Sekarang lihat halaman 12. Halaman 12. Udah ada anak? Ada. Coba anak-anak, halaman 12 buka. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Ya. Apakah tinggi badan bertambah dibanding saat kamu masih di kelas 1? Ya, jelaslah bertambah, ya. Iya, pasti bertambah.
kelas 1 tingginya umpamanya berapa? 10 kecilan ya, umpamanya 21 atau 31 ya, nambah besar nambah kelas 6 nyangkit tinggi, bukan nyangkit pendek ya, tapi makin tinggi ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 nyangkit tinggi. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Pernah tidak di rumah mengamati pertumbuhan hewan? Biasanya di rumah ada apa anak-anak? Kucing. Ya, ada kucing. Biasanya di rumah ada kucing. Ya, pertumbuhan kucing. Di rumah biasanya ada kucing melahirkan. Kucingnya kecil, kamu senang sekali ya. Kadang-kadang banyak anaknya, ya. Itu. Kemudian lama-lama jadi menjadi besar, ya. Itu pertamanya lahiran dulu kucing, kasih susu, ya. Siapa yang nyusu? Ibunya, induknya. Makin besar masih udah nggak nyusu lagi, ya. Udah besar nantinya kan, itu biasanya kamu tahu di rumah yang ada di situ. Kemudian ayam, ya, mengamati pertumbuhan ayam bertelur, terus dirami, menetas, jadi etik, udah jadi etik terus jadi ayam, ya, makin besar masih bekal, bisa dimakan oleh kita, ya. Itu biasanya bisa diamati di rumah yang punya ayam, yang punya kucing, ya. Bisa itu di rumah diamati, bisa nggak? Bisa lah, kan ada kan di rumah punya kucing, punya ayam, biasanya ada, ya. Nah, di situ ada juga tuh gambarnya. Gambarnya ada gambar telur sudah menetas menjadi etek, kemudian menjadi ayam. Itu, ya, makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, di situ ada di bawahnya tuh, ya, makhluk hidup berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Nah, kita lihat tabel yang ada di halaman 13. Halaman 13. Ya, halaman 13 itu ada isilah tabel berikut dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Jadi kamu isi di situ, ditulis di buku di situ, diisi sendiri, ya. Nama makhluk hidup, ya. Nama makhluk hidup pengennya apa? Umpamanya, kalau di sini Bu tulis ayam. Ayam itu berkembang biak dengan cara apa? Apa berkembang biak itu? Memperbanyak keturunan, ya. Biar banyak keturunannya, biar ada keturunannya. Itu namanya berkembang biak. Ya, anak-anak. Nama makhluk hidupnya umpamanya ayam. Kalau ayam itu berkembang biak dengan melahirkan apa bertelur? Ya, di checklist yang bertelurnya. Tuh, bertelur. Ada juga nama makhluk hidupnya cicak. Cicak itu apa? Bertelur juga. Ibu tulis ikan. Ikan juga bertelur. Nah, kucing.
Di rumah ada kucing. Kalau kucing melahirkan, di situ melahirkan ditulis di situ checklist tuh. Ya, coba tulis nggak tuh? Tulis checklist melahirkan. Kemudian kambing. Kambing juga melahirkan. Ya, anak-anak. Coba checklist di situ. Ya. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Baca. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Ya. Jadi manusia itu perlu makan, yang dimakan ada hewan dan tumbuhan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Jadi manusia itu dulu butuh hewan, butuh tumbuhan. Contohnya apa? Manusia makan hewan, umpamanya makan ikan, ya makan daging. Tumbuhan, banyak sekali tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, itu kan? Itu namanya memerlukan makanan dari tumbuhan dan hewan. Kita buka lagi nih, halaman 14. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Iya dong. Pasti juga tumbuhan memerlukan makanan. Makanannya apa? Air dari dalam tanah, juga karbon dioksida atau zat hara dari dalam tanah, ya kan melalui akar, sedot isep akar, ya itu air makanannya. Apa makanan untuk tumbuhan? Makanan tumbuhan yaitu glukosa yang diperoleh dari proses fotosintesis. Fotosintesis itu proses dari sinar matahari, ya. Nanti selanjutnya kalau tahu apa itu fotosintesis, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Proses fotosintesis itu dari matahari, ya. Nanti itu selanjutnya nanti dibahas di berikutnya, ya. Di materi berikutnya nanti apa fotosintesis. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Itu makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terdapat rangsang berbeda-beda jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyinarkan lainnya. Dengan cepat kita akan menutup mata. Seperti contohnya apa? Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Ya, itu bergerak juga. Jadi kita apa? Tadi sudah diterangkan bahwa tumbuhan dapat bergerak seperti contohnya putri malu tadi. Ya. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu kan menggulung badan jika disentuh, ya. Tahu nggak kaki seribu? Ada itu gambarnya kaki seribu tuh, ya. Leluwek cara mungkin ini mah, ya. Itu putri malu tuh. Kalau kesentuh pasti muncup itu apa? Daunnya, ya. Menutup daunnya itu. Putri malu itu, ya. Lanjutkan halaman 15. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Apa coba? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, udah kan? Bergerak, tumbuh, bernapas, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan apa? Perlu makan. Ya. Makanan. Ya. Bergerak, tumbuh, bernapas, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Kemudian tumbuh juga perlu makan. Itu namanya ciri-ciri makhluk hidup. Itu harus diisi, nanti ini tugas nih.
Ya, tugasnya nanti dikumpulkan beberapa hari kemudian, nanti ada dikumpulkan melalui informasi yang melalui WA. Ya. Nih halaman 15 harus dikerjakan. Halaman 15 harus dikerjakan ya. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Jadi, dibuat kalimat dari kata-kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Contohnya gimana? Gimana guru contohnya membuat kalimatnya? Umpamanya, cicak bergerak dengan cara merayap. Itu bergerak itu, ya, dari kata bergerak. Ya, itu. Jadi, halaman 15 dikerjakan. Yang satu, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah disebutkan sama Bu Guru. Kalau membuat kalimat berdasarkan kata-kata, tadi sudah dicontohkan. Kalau bergerak, cicak bergerak dengan cara merayap. Bagaimana kalau makan? Bagaimana kalau tumbuh, bernapas, dan berkembang biak? Cari sendiri. Ya, isinya di buku tulis tapi lembaran, kalau tidak di foto kertas folio. Kalau enggak kertas HVS. Ya, kemarin ada tugas 1 matematika. Sekarang tugasnya IPA halaman 15 ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Olahraga nih. Bergerak itu kan sama aja dengan olahraga. Ya, bergerak, berjalan, kemudian berlari, itu juga namanya bergerak. Bergerak mau itu kan bergerak. Ya, kita perhatikan bergerak juga, kalau jalan, kalau lari itu olahraga. Di situ ada berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kiri. Ya, berjalan ke samping kanan. Itu berjalan ke depan, berjalan ke belakang. Itu olahraga sama aja. Berlari ke depan. Ya, berlari ke belakang sama aja itu juga ya. Berlari ke samping, berlari ke samping kiri, berlari ke samping kanan umpamanya. Ini mah guru berjalan ya, berjalan ya. Nah, itu ada di halaman 17 tuh. Nah, berlari ya, olahraga. Kalau kita gabungkan bergerak, ini namanya makhluk hidup bergerak. Ya, lari ini olahraga ini. Ya, nanti kamu olahraganya sama guru olahraga, yaitu Pak Dadi nanti ya. Nah, lanjut. Nah, ini halaman 18 masih olahraga. Nanti dilanjutkan sama guru olahraga. Nah, adanya olahraga bergerak ya, kita bergerak itu berlari dan sebagainya itu harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita bisa berjalan, berlari, berjalan. Allah memberikan kita apa? Kaki, ya, memberikan kita tangan, ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Halaman 19. Ya. Kita diberikan bermacam-macam anggota tubuh. Kita harus bersyukur. Ya. Nah,
Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Ya, keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Tuh, punya kaki, punya tangan, punya mata. Ya, kita gunakan harus dengan yang baik-baik. Ya, kita juga belajar sekarang ini pergunakan dengan baik-baik. Kuping kita, mata kita, ya, dengar, betul lagi nerangin, dengerin. Ya, matanya melotot, tangannya nulis, otaknya jalan. Ya, jangan main aja. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Jadi tubuh kita itu harus sehat, dijaga. Mandi pagi, mandi sore, sikat gigi, ya, pakai sabun, ya, itu menjaga kesehatan. Olahraga sedikit-dikit, ya, jangan tidur aja, jangan main HP aja. Nah, menghargai kemampuan ya teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Ya, kita sama teman itu harus saling menghargai, ya, jangan saling berkelahi. Kita bersyukur punya teman. Coba kalau nggak punya teman, dewek baik, ya sendiri aja. Kita harus punya teman, itu harus disyukuri. Kalau sendiri aja gimana? Ya, gitu. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama dari Pancasila. Apa sila pertama dari Pancasila itu? Yaitu lambangnya bintang. Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ya, lambangnya bintang. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila yang pertama. Sebagaimana disebutkan di sana upacara hari Senin, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuh. Lambangnya adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan yang dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Itu kita harus bersyukur segala sesuatunya ciptaan Tuhan, ya. Ya, lanjut halaman 20. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ini kamu yang isi nanti, ya. Jadi yang harus diisi kemarin matematika, sekarang IPA sama PPKN. Ya, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Apa saja coba? Ya, nanti kamu isi, itu tugas, ya. 1, menjaga kesehatan, ya. Menjaga kesehatan itu harus, ya, harus kita syukuri, makanya harus dijaga kesehatan kita. Itu termasuk syukur kepada Tuhan sebagai pencipta, ya. Terus menghargai teman, ya, menghargai teman itu kita harus syukuri, ya. Kita punya teman. Nomor berapa itu? Nomor
2. Nomor 3-nya berterima kasih kepada Tuhan. Itu namanya bersyukur dengan cara berterima kasih, bersyukur. Segala sesuatunya itu Tuhan yang menciptakan segalanya, ya. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan temanmu. Nah, ini berarti tugasnya udah 3, ya. Yang pertama matematika, yang keduanya IPA, yang ketiganya IPKN. Udah disebutkan dari Ibu, sudah isi tadi, ya. Tinggal kamu nanti dikumpulkannya nanti kalau ada WA, ya, nanti beberapa hari kemudian. Barangkali itu saja pada hari ini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.